Apakah kamu tahu bahwa industri manufaktur Indonesia yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi kini terancam runtuh? Deindustrialisasi dini membuat tenaga kerja formal semakin langka dan lebih parahnya lagi, ada ancaman global dari China yang bisa memperburuk keadaan ini. Bagaimana masa depan manufaktur dan kesejahteraan tenaga kerja kita di tengah situasi ini? Apakah Indonesia bisa bangkit atau malah terjerembab lebih dalam? Sebuah fenomena yang seharusnya baru terjadi saat negara mencapai level PDB tinggi, justru menghantam Indonesia di saat yang tidak tepat. Ekonomi Indonesia yang selama ini bertumpu pada sektor manufaktur sebagai motor utama pertumbuhan mengalami kemerosotan signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB terus merosot. Pada tahun 2014, angka ini masih di level 21,02%. Tetapi pada tahun 2023, kontribusi tersebut menurun drastis hingga menyentuh angka 18,67%. Wijayanto Samirin, seorang ekonom senior dari Universitas Paramadina, menyebutkan bahwa deindustrialisasi dini ini berdampak langsung pada semakin meningkatnya pekerjaan informal di Indonesia. Pada tahun 2023, sekitar 60,12% dari total tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, sebuah angka yang meningkat dari 57,27% pada tahun 2019. Menurutnya, ketika industri manufaktur tidak lagi berkembang, lapangan pekerjaan formal yang seharusnya bisa menjadi solusi bagi masyarakat justru hilang. Masyarakat terpaksa beralih ke sektor informal yang kurang stabil dengan pendapatan yang tak menentu. Sementara itu, ancaman dari luar negeri semakin memperparah situasi ekonomi Indonesia. China, sebagai salah satu kekuatan ekonomi global, sedang mengalami permasalahan overproduksi yang dipicu oleh pelemahan permintaan domestik, krisis properti yang terus berlangsung, serta perubahan demografi. Overproduksi ini menjadi masalah serius karena China terpaksa mengekspor kelebihan produksinya ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Ini menjadi ketegangan perdagangan global yang semakin meningkat. Dalam buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah Indonesia mengakui bahwa overproduksi China dapat mempengaruhi daya saing industri manufaktur domestik. Produk-produk China yang murah berpotensi membanjiri pasar Indonesia dan mengancam industri lokal, terutama di sektor teknologi dan energi terbarukan. Di sisi lain, perang dagang antara China dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa membuat situasi perdagangan global semakin tidak menentu. Dampak ini secara langsung mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk mempertahankan industrinya di tengah ketidakpastian global. Ketidakpastian ekonomi global bukan hanya soal China. Faktor lain seperti kebijakan suku bunga tinggi, perubahan iklim, hingga konflik geopolitik yang terus berlanjut seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah semakin menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur Indonesia menunjukkan tren menurun. Pada bulan Juli 2024, PMI anjlok ke level 49,3, menandakan kontraksi pertama dalam 34 bulan. Kontraksi ini dipicu oleh penurunan permintaan pasar dan aktivitas produksi yang melambat. Sektor manufaktur yang dulu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kini mengalami tekanan berat. Ketika permintaan domestik melemah, produsen di Indonesia harus berhadapan dengan persaingan ketat dari produk-produk impor terutama dari China. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kebijakan fiskal harus segera disesuaikan untuk menanggulangi masalah ini, termasuk melalui peningkatan riset dan pengembangan di sektor high-tech yang bisa menjadi solusi jangka panjang. Meski demikian, pemerintah optimis bahwa ada peluang bagi sektor manufaktur untuk kembali bangkit pada tahun 2025. Pemerintah menargetkan beberapa proyek investasi besar yang berpotensi meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDB. Beberapa di antaranya adalah proyek investasi petrokimia di Banten,
pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta hilirisasi tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan formal dan membantu mengurangi dominasi tenaga kerja informal. Namun, ada catatan penting dari para ekonomi, termasuk Nina Sakti Triaswati dari Universitas Indonesia, yang mengingatkan bahwa fokus berlebihan pada industri padat modal harus diwaspadai. Industri padat modal tidak menyerap banyak tenaga kerja, sehingga kebijakan ini bisa memperparah masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Menurut Nina Sakti, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mendukung industri padat modal dan tetap memberikan prioritas pada industri padat karya yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, terutama di tengah bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Deindustrialisasi dini juga berdampak langsung pada penerimaan pajak negara. Ketika tenaga kerja formal berkurang, basis objek pajak juga menyusut nih. Ini menyebabkan stagnasi rasio pajak terhadap PDB yang hanya mencapai 9,6% pada tahun 2023, jauh lebih rendah dibandingkan angka 11,4% pada tahun 2014. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah yang perlu mencari cara agar pendapatan negara tidak terus tergerus akibat deindustrialisasi dan ketergantungan pada sektor informal yang sulit dijangkau oleh pajak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus mempertimbangkan strategi yang lebih komprehensif. Di satu sisi, upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor manufaktur harus dipercepat, terutama dengan fokus pada pengembangan teknologi dan riset. Di sisi lain, kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan sistem perpajakan yang bisa menjangkau sektor informal juga perlu diperkuat agar Indonesia tidak kehilangan sumber pendapatan yang penting untuk pembangunan. Mengatasi tantangan domestik dan global deindustrialisasi dini dan ancaman global seperti overproduksi China menjadi dua tantangan besar yang saling berkelindan dan memperparah situasi ekonomi Indonesia. Ketika industri manufaktur lokal terus merosot, lapangan pekerjaan formal semakin berkurang, dan tenaga kerja informal terus meningkat. Di sisi lain, ketidakpastian global seperti overproduksi China, konflik geopolitik, dan kebijakan suku bunga tinggi menambah tekanan pada ekonomi Indonesia. Proyek-proyek investasi besar yang sedang berjalan memang menjadi harapan, tetapi perlu diiringi dengan kebijakan yang lebih memprioritaskan industri padat karya sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh tenaga kerja Indonesia yang lebih luas. Di tengah dinamika global dan tantangan domestik yang ada, Indonesia perlu menyiapkan diri untuk memastikan masa depan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif.